hari ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo disembelih di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tukang sembelih tewas disepak sapi kurban di Tanah Datar. Setelah 5 hari dicari, 2 nelayan yang hilang akhirnya ditemukan tim SAR dari kantor SAR Mentawai dengan selamat. Sapi jenis simental yang diberi nama si Gundul adalah sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo untuk warga Payakumbuh. Sapi dengan bobot 1 ton 60 kg ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh kepada pengurus masjid di Payakumbuh Selatan sebagai penerima bantuan pada Sabtu pagi pekan lalu. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sumbangan sapi kurban dan menjadi simbol solidaritas dan kepedulian pemerintah pusat kepada daerah, serta menjadi momentum memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Yang bernama Iqbal di Kelurahan Koto Baru Paiwaswa. Terima kasih. Kita berharap bantuan diberikan ini dapat memberikan berkah kepada kita bersama, karena hari ini adalah Hari Raya Idul Kurban, dan pengorbanan apapun yang kita berikan itu, ini semuanya akan nanti memberikan berkah ilahi kepada kita bersama. Jadi itu terima kasih kepada Bapak Presiden RI. Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo yang memiliki berat 850 kg dibawa oleh peternak yang memeliharanya selama ini ke halaman Masjid Baitur Rahman, Jorong Kampung Padang Paramandareh, Nagari Ayamangih Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, pada hari Sabtu pekan lalu. Sapi yang diberi nama bule itu kemudian disembelih oleh panitia kurban. Pemiliknya selama ini, Roli Effendi, warga Nagari Panti, mengaku sedih dengan penyembelihan si bule karena merasa memiliki kedekatan emosional dengan sapi jenis simental yang sudah dipeliharanya sejak kecil. Udah gimana tuh ya, namanya sapinya dari kecil sama kita kan ya, agak sedih juga lah bang kan, untuk kemarin udah dipotong pula 1 kan, ini 1 lagi mungkin untuk susah juga lah ngelupainnya bang kan udah sama kita 2,5 tahun kan ini. Selain di Payakumbuh dan Pasaman, Presiden Prabowo Subianto juga menyumbangkan 1 ekor sapi bagi warga di Sijunjung. Sapi yang berukuran lebih dari 800 kg itu didatangkan khusus dari peternakan warga di Kecamatan Kamang Baru Sijunjung. Penyerahan secara simbolik dilakukan oleh Bupati Sijunjung di halaman Masjid Istiqomah. Sapi kurban dari Presiden menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk ikut juga berkurban. Di masjid ini pengurusnya menyembelih 16 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Kupon daging dibagikan ke masyarakat sebanyak lebih kurang 1.500 lembar. Karena adanya sumbangan sapi kurban dari Presiden Prabowo, panitia memberikan lebih banyak jumlah daging kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan sapi dari Presiden, yang pertama tentu sangat senang sekali ya. Karena dengan adanya bantuan dari Presiden ini tentu cukup membantu atas penyebaran kupon dan isi daripada setiap kupon yang kita kasihkan atau daging yang kita kasihkan. Yang biasanya mungkin dapatnya kalau setengah kilo atau kurang, sekarang tentu bisa lebih kan ya. Semua daging sapi sumbangan Presiden itu dibagikan kepada warga di daerah masing-masing. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari Payakumbuh, Pasaman, dan Sijunjung. Umat Muslim dari kalangan jemaah Tarekat Satariyah di Sijunjung baru melaksanakan salat Idul Adha pada hari Minggu.
atau 2 hari lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Ratusan jemaah Tarekat Syatariah memadati lokasi salat yang digelar di Masjid Istiqomah di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung. Pelaksanaan salat Idul Adha ini sesuai perhitungan hisab tarekat yang mereka ikuti. Berdasarkan penanggalan khusus yang mereka gunakan, Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2025. Perbedaan Idul Adha antara ketetapan pemerintah dengan penetapan Idul Adha yang diyakini jamaah Syatariah ini selalu terjadi setiap tahun. Kita berdasarkan dengan landasan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in huma alaikum faqbilu sabana salasina. Jadi berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berhari raya pun dengan melihat hilal. Dan apabila hilal itu tertutup awan, maka faqbilu sabana salasina, maka sempurnakanlah bulan Sa'banmu 30 hari. Di tahun 4446 Hijriah diawali kita berpuasa dulu di hari Minggu. Maka penempatan hari raya Idul Adha kita juga di hari Minggu. Usai salat, para jemaah mendengarkan khotbah dari khatib dengan khusyuk. Salat diakhiri dengan membaca doa bersama dan ditutup dengan saling bersalam-salaman. Kegiatan jemaah ini selanjutnya adalah penyembelihan hewan kurban di beberapa titik yang telah ditentukan oleh panitia. Meski berbeda hari, tradisi Tarekat Syatariah sebagai bagian dari kekayaan dan keberagaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat beragama di Indonesia. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di 50 kota. Sebagian besar wilayah di kabupaten itu yang terbakar adalah daerah perbukitan. Terlihat kepulan asap yang membumbung tinggi di perbukitan di kawasan Aye Putiah, Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau pada Sabtu sore pekan lalu. Api dengan cepat menyebar karena kondisi perbukitan yang kering. Petugas pemadam mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api karena medan yang terjal di atas bukit dan akses jalan yang tidak bisa dicapai dengan mobil pemadam kebakaran. Tidak hanya membakar hutan, lahan perkebunan yang ada di sekitar lokasi yang terbakar juga tidak luput dari kobaran api. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 Kota, Rahmadinol, mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan ini telah terjadi selama sepekan terakhir. Tercatat, ada 4 daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah, yakni di daerah Nagari Andaleh, Nagari Lareh Sagohalaban, Nagari Gugu, dan Nagari Harau. Untuk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 Kota sejak minggu terakhir itu sudah ada sekitar 4 titik, namun sejak hari kemarin itu ada 2 titik dan saat ini ada 1 titik yang kembali apinya menyala, itu di Jorong Aye Putiah Nagari Sari Lama. Ya, untuk total itu memang tidak signifikan, ada sekitar ada sekitar lebih kurang itu sudah sampai hampir mendekati lebih kurang itu 10 hektar. Hingga kini, petugas gabungan masih berupaya memadamkan api di hutan dan lahan yang terbakar. Jika tidak segera dipadamkan, dikhawatirkan api bisa merambat ke permukiman warga yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Pada Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini, Polsek Kota Tangah di pinggiran Kota Padang menggelar penyembelihan hewan kurban di halaman Mapolsek setempat pada hari Sabtu pekan lalu. Sebanyak 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing mereka sembelih. Menariknya, 2 dari 3 ekor kambing yang akan disembelih itu merupakan sumbangan dari umat Nasrani. Kambing dan sapi-sapi kurban tersebut tetap disembelih sebagaimana hewan kurban lainnya. Menurut Kapolsek, ikut sertanya warga Nasrani menyumbangkan hewan kurban bukan hanya terjadi pada tahun ini, tapi hal itu telah berlangsung sejak lama.
ada 2 orang sahabat kami, saudara kami, tetangga kami yang beragama Nasrani. Setiap tahun beliau ikut berkorban di Polsek Kota Tangah ini. Salah satunya adalah dari Bypass dan ibu dari Christine Hakim. Untuk hasil penyembelihan ini akan kita bagikan kepada masyarakat di sekitar Polsek Kota Tangah ini. Dan yang kedua, kita bagikan dengan cara kita berjalan menggunakan mobil dinas. Ayang, salah seorang peserta kurban mengatakan dirinya memilih ikut berkurban di Polsek Kota Tangah. Salah satu alasannya adalah karena banyak warga di sekitar Polsek Kota Tangah yang kurang beruntung dan membutuhkan daging kurban. Masyarakat Kota Tangah melaksanakan korban di Polsek Kota Tangah ini supaya ada sinergitas masyarakat dengan anggota Polri, khususnya Polsek Kota Tangah, dan bentuk kerjasama kami juga dan kepercayaan masyarakat kepada polisi-polisi atau bapak-bapak polisi yang ada di Polsek Kota Tangah. Alhamdulillah untuk ketiga kalinya kami berkorban di sini. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga sekitar dengan menjemputnya ke kantor Polsek sambil menunjukkan kupon yang telah dibagikan. Selain itu, polisi juga proaktif berkeliling di sekitar daerah Lubuk Buaya hingga Jalan Adinegoro untuk membagikan daging kurban kepada warga yang kurang mampu. Robiham melaporkan dari Padang.